Dedi, kita mau kemana? Tanya Zoya saat pertautan itu terlepas. Kini Ken hanya memeluk tubuh Zoya, dan menyandarkan kepalanya di dada gadis itu. Kita ke perusahaan, sayang, balas Ken. Dahi Zoya mengernyit. Untuk apa? Aku kan tidak bekerja, dan lagi pula aku harus kuliah, Dad. Hari ini saja, baby. Temani aku bekerja, karena siang nanti, aku berencana untuk memakan sesuatu yang lezat bersamamu, jawab Ken ambigu. Dia menyeringai tipis dari balik dada itu. Dan Ron yang duduk di depan sana, paham apa yang dimaksud sang tuan. Sementara gadis itu hanya mengiyakan saja, sama sekali tidak curiga. Untuk pertama kalinya, Zoya ikut datang ke perusahaan. Selama dia tinggal bersama Ken, tidak pernah sekalipun dia berpikir untuk menginjakan kaki di Tan Group. Namun, setelah ini, sepertinya Ken akan banyak meminta gadis itu untuk menyempatkan diri menemani dirinya bekerja. Akan dia pastikan semua pekerjaannya tak lagi terasa saat dia bersama Zoya. Di sisi lain, setelah kepergian Ken dan juga Zoya, Laura pun urung masuk ke dalam kelasnya. Dia terus menatap marah pada Angel, seraya mengingat perkataan Zoya barusan. Sebuah penghinaan yang mendorongnya langsung ke dasar jurang. Mami harus jelaskan semuanya padaku dan Dedi, cetus gadis itu, lalu melangkah pergi menuju parkiran. Namun, Angel segera mencekal langkah itu, dan Laura menangkis kasar tangan ibunya. Don't touch me. Sebelum Mami mengatakan semua itu adalah kebohongan. Ra, tolong percaya pada Mami. Mami tidak melakukan itu semua, sayang. Anak itu hanya sengaja ingin memanas-manasi kamu. Aku bilang, jelaskan semuanya padaku dan Dedi. Buktikan kalau Mami memang tidak bersalah. Setelah itu, keduanya masuk ke dalam mobil. Laura mengambil jarak dari Angel. Amarahnya meletup-letup mendengar kenyataan ini. Kalau sampai benar, dia pasti tidak punya muka lagi di depan semua orang. Laura menyambar ponselnya dari dalam tas, dan segera menghubungi sang ayah, agar pulang ke rumah. Halo, Dad. Ya, Dear. Ada apa? Pulang sekarang juga, ada hal serius yang perlu kita bicarakan. Hal serius apa, Nak? Pokoknya Dedi harus pulang, karena Laura sudah di jalan. Oke, take care, Dear. Dedi pulang sekarang juga. Di tempat duduknya, Angel benar-benar kalut. Apa yang harus dia katakan pada suaminya nanti, bisa habis kalau pria itu tahu dirinya berselingkuh dengan Ken. Ah, tidak. Bukan hanya Ken, dia juga kerap pergi ke bar tanpa diketahui oleh anak dan suaminya. Angel terus menggigit bibir bawahnya, raut cemas itu semakin kentara, dan hal itu membuat Laura yang duduk di depannya, benar-benar merasa geram. Dia yakin, apa yang dibicarakan Zoya bukanlah sebuah omong kosong. Buktinya Angel terlihat ketakutan. Kalau begitu, bukankah semuanya benar? Tak berapa lama kemudian, mereka sampai di halaman rumah yang luas. Jantung Angel semakin berdebar kencang, apalagi saat bersamaan dia melihat mobil sang suami baru saja datang. Ya Tuhan! Mereka semua keluar dari mobil masing-masing, tanpa sepatah kata pun. Laura langsung meninggalkan Angel dan berlari ke arah ayahnya. Dia menggandeng tangan Joseph masuk ke dalam. Pria dengan umur yang sudah setengah abad lebih itu menurut, mengikuti langkah putrinya. Hani, kenapa berdiri di situ? Ayo masuk, titah Joseph, saat melihat Angel bergeming di samping mobil. Wanita itu mengangguk samar, dia sudah ketar-ketir, takut sekali dengan amukan Joseph. Pria yang menikahinya, dengan umur yang berjarak 20 tahun lebih tua. Di ruang keluarga, mereka bertiga duduk, dan Laura tidak sudi berada di dekat Angel. Dia terlalu kecewa dengan kabar hari ini, mendapati sang ibu tak jauh berbeda dengan ibunya Zoya. Jelaskan semuanya pada kami. Cetus gadis itu to the point. Dia sudah sangat muak. Joseph melirik ke arah Laura. Jelaskan apa, Ra? Dedi diam. Biarkan Mommy jelaskan semuanya, tentang perselingkuhannya, tentang kelakuan bejatnya, sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Jelaskan pada kami. Pekik Laura yang sudah tak dapat menahan emosi. Dan hal itu langsung membuat Angel menangis dan tersungkur di kaki Joseph. Seperti mendapat petir di siang bolong, jantung Joseph seolah berhenti berdetak. Maafkan aku, Mas, ujar Angel, memohon pengampunan dari suaminya. Dek. Joseph memegangi dadanya yang terasa nyeri. Apa maksud ini semua, Angel?
Maafkan aku hilaf, kumohon maafkan aku, Mas. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, ujar wanita itu dengan tangis yang semakin pecah. Mendengar itu, Laura melengoskan wajahnya. Sementara Joseph langsung berdiri, dan menatap sang istri dengan nanar. Kamu benar-benar berselingkuh di belakangku? Tanyanya dengan sorot mata tak percaya. Kesetiaannya, usahanya, kerja kerasnya, dibalas dengan luka, yang bahkan tidak ada obatnya. Angel menggeleng samar. Aku tidak sengaja, Mas. Dada Joseph semakin terasa sesak, jantungnya seperti diremas-remas oleh tangan besar, dan menghasilkan rasa sakit yang begitu luar biasa. Jawab yang benar. Jadi kamu selingkuh di belakangku? Angel semakin sesenggukan mendengar bentakan itu, dan akhirnya dia mengangguk kecil. Tapi aku janji, aku tidak akan seperti itu lagi. Hah? Joseph mendesah kecil. Sejak kapan kamu mengkhianatiku? Dan katakan, apa kurangnya aku, hah? Apa? Apa aku kurang memberimu uang? Apa aku kurang memberimu fasilitas? Atau kamu kurang puas bermain di atas ranjang? Katakan jalaang sialan. Joseph mengambil vas bunga dan melemparkannya ke sembarang arah, untuk menguapkan kekesalannya. Hingga serpihan vas itu bertaburan di mana-mana, hancur seperti hati pria itu. Maafkan aku, Mas. Maaf. Angel mengatupkan kedua tangannya, dengan air mata yang bercucuran. Nafas Joseph memburu, pikirannya mulai tak bisa dikondisikan, dan emosinya tak lagi terkontrol. Dia segera menarik tangan Angel agar wanita itu berdiri. Katakan apa yang membuatmu berpaling dariku? Kamu ingin aku selalu memuaskanmu? Kemari. Aku puaskan kamu sekarang. Tidak, Mas. Joseph membanting tubuh Angel di salah satu sofa panjang. Sementara Laura melengos, dia segera berlalu dari sana, tidak ingin melihat lebih jauh pertengkaran kedua orang tuanya. Joseph membuka sabuk pinggangnya dengan tidak sabaran, melihat itu Angel semakin menangis dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu seperti itu? Kamu tidak mau melayani suamimu? Sementara di luar sana, kamu menjual tubuhmu. Dasar sialan. Buka mulutmu. Pekik Joseph dengan mata yang memerah. Angel menggeleng. Tidak mau, Mas. Ku mohon jangan seperti ini, aku mohon. Namun, bukannya mendengar Joseph justru mendengus, dan mencengkram rahang Angel. Open your mouth. Suara Joseph semakin menggema di ruangan itu. Dan Angel masih tetap kukuh, tidak mau menuruti permintaan suaminya yang sedang dilanda emosi itu. Hingga akhirnya Joseph memaksa Angel untuk membuka mulutnya. Apa yang dia perbuat sedang dia tuai. Membuat Joseph marah adalah kesalahan yang paling besar baginya. Karena selama ini, pria itu selalu mengalah padanya. Tetapi sekalinya marah, maka habis sudah semuanya. Mas, jangan seperti ini. Kita bicarakan semuanya baik-baik, mohon Angel. Apa yang perlu kita bicarakan? Bukankah kamu hanya ingin sebuah kepuasan? Aku akan segera memuaskanmu, Angel. Tanpa segan lagi, Joseph langsung mengoyak batas nirwana milik Angel. Dia bermain dengan kasar, seolah menunjukkan kemarahannya. Bersihkan tubuh kotormu, dan angkut semua barang-barangmu dari sini, karena mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Besok aku akan mengurus surat perceraian kita. Dek. Mas. Aku tidak mau bercerai, Mas. Aku tidak peduli. Di ruangan kerja Ken, pria itu senantiasa memangku gadisnya sambil bekerja. Dia sama sekali tidak kerepotan, padahal bobot tubuh Zoya lumayan berat. Sebenarnya gadis itu tidak enakan, takut mengganggu pekerjaan Ken, tetapi apa daya, Ken selalu saja memaksanya. Dad, lebih baik aku duduk di sofa saja, ujarnya untuk yang kesekian kali, karena selama itu dia belum berhasil untuk membujuk Ken. Untung saja, Ron tidak ada di sana. Karena pria itu ditugaskan oleh Ken untuk menemui klien, menggantikan dirinya. Kenapa, sayang? Aku lebih suka seperti ini, pekerjaanku jadi cepat selesai, apalagi kalau kamu memberiku ini. Dan Zoya langsung mencubit paha pria matang itu. Jangan macam-macam, Dad. Ingat kita berada di mana, lagi pula kalau sampai ada yang masuk dan melihat kita bagaimana. Ken terkekeh mendengar Zoya yang berbicara lebih panjang dari biasanya. Dia memutar tubuh Zoya agar duduk menyamping. Tenang saja, sayang. Aku akan menyuruh sekretarisku agar memberitahu para karyawan, supaya tidak masuk ke ruanganku. Bagaimana?
Tetap tidak mau. Ayolah, baby. Sebentar saja, sampai makan siang. Aku bilang tidak. Tapi aku akan tetap melakukannya. Ken langsung menyingkap blus yang dikenakan Zoya, dengan satu tangan yang menahan pergerakan gadis itu. Daddy. Shut up, baby. Makanya menurut saja apa kataku, kalau begitu kan aku tidak perlu memaksamu. Iya, tapi telepon dulu sekretarismu itu, supaya tidak ada yang masuk ke dalam sini. Ketus Zoya akhirnya. Mendengar itu, Ken menyeringai penuh. Ah, suka sekali kalau Zoya seperti ini. Dia segera menghubungi Siska, memberitahu wanita itu agar tidak ada yang masuk ke dalam ruangannya selagi ada Zoya. Tanpa terkecuali, Ron juga. Dan Ken langsung melanjutkan aksinya. Dua tangan Ken mengotak-atik layar menyala di depannya, sementara mulut itu tak berhenti untuk bergerak, menyesap buah kesukaannya. Apa kamu selalu seperti ini? Tanya Zoya penasaran, pikirannya tiba-tiba melalang buana, memikirkan bahwa Ken selalu melakukan ini semua dengan banyak wanita. Dan lagi-lagi semua itu membuatnya merasa kesal sekaligus tak terima. Mendengar itu, Ken berhenti sejenak dari aktivitasnya. Lalu memandang wajah Zoya, wajah yang memerah karena menahan hasrat. No, baby. You are the first, kamu adalah yang pertama. Aku tidak pernah membawa wanita manapun ke kantor, kecuali kamu. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja pada Siska, aku tidak pernah bermain di ruang kerja. Ken mengusap surai kecoklatan milik Zoya. Semua orang memang hampir mengenal siapa Ken, seseorang yang kerap bergonta-ganti pasangan. Dan entah sudah berapa wanita yang dia pakai. Namun, percayalah, Zoya tetap menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di Tan Group, karena dia tidak pernah sekalipun membawa wanitanya ke sana. Dia selalu keluar masuk check-in hotel, atau bisa melakukannya di rumah bersama Maureen, bahkan sepuasnya. Up to you, baby. Kalau kamu memang tidak percaya padaku, tapi yang jelas itulah kenyataannya, ujar Ken tak masalah. Dari reaksi wajah Zoya, dia bisa tahu, gadis itu belum dapat percaya sepenuhnya. Ken melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia tersenyum simpul, lalu melirik ke arah Zoya. Saatnya makan siang, ujar Ken seraya merampas kembali buah yang masih terpampang di depannya. Sementara di luar sana, Ron baru saja tiba, dia ingin masuk ke dalam ruangan Ken, tetapi langsung dicegah oleh Siska. Asisten Ron. Pekik wanita itu seraya menginterupsi Ron dengan kedua tangannya, menyuruh pria itu supaya berhenti, dan mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam sana. Ada apa, sis? Tanya Ron lengkap dengan kening yang mengernyit. Lalu menurunkan tangannya yang hampir saja menyentuh daun pintu. Itu, Tuan Ken melarang semua karyawan untuk masuk ke dalam ruangannya, termasuk Anda, ujar Siska sesuai dengan perintah Ken. Dan kening Ron bertambah mengernyit. Loh kenapa? Bukankah sekarang waktunya makan siang? Tadi Tuan Ken bicara seperti itu di telepon, karena sepertinya dia sedang asyik dengan gadis yang dia bawa tadi pagi. Siska sedikit berbisik di ujung kalimatnya. Oh! Ron langsung menepuk jidatnya. Karena lupa ada Zoya di dalam sana. Ya Tuhan, kenapa aku bisa lupa? Untung dia menyuruhku pergi, kalau tidak mungkin aku sudah mati berdiri. Dan Siska hanya bisa terkekeh mendengar itu. Pulang dari perusahaan, Ken langsung masuk ke dalam kamarnya, setelah melepas Zoya dengan ciuman bertubi-tubi di bibir gadis itu. Namun, sebelum benar-benar masuk, dia lebih dulu bertemu dengan Nora yang sudah berdiri seolah menyambut kehadirannya. Wanita tersenyum manis, memberikan ukiran terbaik bibirnya untuk Ken. Kamu sudah pulang, Kak? Tanyanya. Ken menghembuskan nafas. Kamu lihatnya bagaimana? Kalau aku masuk ke kamar ya, artinya aku sudah pulang, begitu saja pakai ditanya. Cetus pria itu. Ucapan Ken tak berarti apa-apa, karena Nora masih senantiasa seperti itu. Iya maaf, aku hanya ingin bertanya. Kak Ken mau makan apa nanti malam? Biar aku masakan. Ken nampak berpikir sejenak, dia sedang ingin sesuatu yang berkuah. Biasanya dulu Maureen yang akan bertanya seperti ini padanya, tetapi setelah wanita itu pergi, kini baru ada lagi, dan orang itu adalah Nora. Buatkan aku sup iga saja, aku sedang menginginkannya, jawab Ken. Membuat senyum Nora semakin mengembang. Dan interaksi mereka tertangkap oleh kedua netra Zoya yang baru saja naik ke atas tangga. Dia menatap Ken dan Nora bergantian, wanita itu nampak tersenyum ceria, membuat hati Zoya merasa terusik.
Zoe, kamu juga baru pulang? Tanya Nora, memecah lamunan gadis itu. Membuat Zoya tersentak dan akhirnya tersenyum kikuk. Ah iya, Kak. Tadi ada tugas tambahan, makanya aku pulang kesorean. Ken ikut menatap ke arah Zoya, dia mengedipkan sebelah matanya genit, lalu masuk ke dalam kamarnya. Ya sudah, lebih baik kamu cepat bersihkan tubuhmu, aku akan memasak sup kesukaan Kak Ken, kamu mau request juga nggak? Mendengar itu, jantung Zoya seperti tersengat, jadi itu penyebab Nora tersenyum seceria ini. Sepertinya Nora benar-benar menyukai Ken. Itulah yang ada dalam otak Zoya sekarang. Zoya menggeleng pelan. Tidak, Kak. Aku makan yang ada saja. Baiklah kalau begitu, aku turun dulu ya, Zoe, pamit Nora pada gadis itu. Ya, Kak. Hati-hati, nanti aku nyusul buat bantu-bantu. Dan Nora hanya mengangguk sambil tersenyum menanggapi ucapan Zoya. Malam ini Nora begitu senang, karena melihat Ken yang menghabiskan makanannya. Itu artinya, pria itu menyukai masakan yang dia buat bukan? Bagaimana, Kak? Apa makanannya enak? Tanyanya berharap mulut Ken melemparkan pujian-pujian untuknya. Namun, harapan itu harus pupus karena Ken hanya bergumam, dan memasang wajah datar, meski lidahnya merasa termanjakan oleh sup buatan Nora. Mau tambah? Tanyanya lagi, dan Ken langsung menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, setidaknya dia menelan apa yang sudah aku buat, dan tidak memuntahkannya. Itu sudah lebih dari cukup. Kak. Zoya sudah selesai, Zoya naik dulu, pamit Zoya seraya bangkit dari kursinya, ingin segera meninggalkan meja makan yang terasa tak nyaman untuknya. Iya, Zoe. Selamat malam, semoga tidurmu nyenyak, balas Nora. Sementara Ken bergeming, malam ini dia tidak bisa langsung tidur. Karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan. Hingga akhirnya, setelah makan malam Ken kembali mengurung dirinya di ruang kerja. Sementara di luar sana, Nora tengah membuat secangkir kopi untuk Ken. Dia sempat berganti pakaian sebelum dia kembali bertemu dengan pria itu. Pakaian yang cukup seksi, hingga kedua bulatan itu menyembul sedikit, pun dengan kedua pahanya yang terpampang nyata. Dia memberanikan diri untuk melakukan ini semua, agar Ken mau sedikit saja melihat ke arahnya. Dan dia berharap malam ini dia akan berhasil. Nora melangkah dengan perasaan gugup, jantungnya berdebar kencang dan tidak karuan. Hingga dia sampai di depan ruang kerja Ken, rasa nervous itu semakin melanda. Dia terus meneguk ludahnya, dan mencoba untuk berani. Sedangkan di dalam ruang kerjanya, Ken fokus pada layar yang menyala di depannya. Otaknya berputar, dan jarinya tak berhenti untuk berselancar di atas keyboard. Dan sebuah ketukan pintu, membuat semuanya berhenti. Ken melayangkan tatapannya ke arah benda persegi panjang itu. Masuk. Ucapnya setengah berteriak. Mendengar itu, Nora seperti akan berhadapan dengan orang yang paling menyeramkan. Namun, sialnya orang menyeramkan itu adalah pria yang dicintainya. Nora menarik nafas dan menghembuskannya bergantian, dan satu tangannya meraih handle pintu. Ceklek. Wanita itu membukanya pelan-pelan, hingga pintu itu terbuka lebar. Ken menatap ke arahnya, pun dengan Nora yang menatap Ken. Membuat kedua pasang netra itu bertemu dalam satu garis lurus. Glek. Ken menelisik penampilan Nora dari atas sampai bawah. Semuanya terlihat bersih, badan proporsional itu terpahat tak kalah sempurna dengan milik Zoya. Sembulan dada yang pas, pun dengan pinggang ramping yang tak kalah aduhai. Membuat jiwa lelaki nan pemburu Ken menggelora, dan akhirnya dia bangkit dari kursinya. Melangkah pelan ke arah Nora yang baru saja menutup pintu dengan pelan, nyaris tanpa suara. Pandangan mata Ken tak terputus. Membuat wajah wanita itu sedikit cemas dicampur salah tingkah karena terus ditatap seperti itu oleh Ken. Hingga dia diam di tempat, dan membiarkan Ken mendekat, satu tangannya memegang gelas kopi, lalu satu tangannya lagi menyelipkan anak rambut ke belakang telinga. Gerakannya begitu lembut, anggun dan begitu menarik perhatian. Sebagai wanita dewasa, bukankah Nora tidak bodoh? Dia mengerti kebutuhan Ken. Sebuah kebutuhan batin, yakni tentang ranjang. Tapi dia terlalu takut, dia yang awalnya hanya gadis Cooper membuatnya menutup diri, dan memiliki prinsip hidup. Dia akan melakukan itu semua, bersama orang yang menjadi suaminya. Orang yang dia cintai dan mencintainya pula. Namun, setelah bertemu Ken, entah kenapa prinsipnya jadi berubah. Saat dia menginginkan Ken berada di sisinya, maka dia harus rela melakukan ini semua.
Itulah yang sekarang dia percaya, hingga menggoda pria yang sudah ada di hadapannya ini, menjadi pilihan yang harus dia ambil. Pria matang, tampan dan memiliki jujuta pesona. Siapa yang tidak tertarik pada tubuh tegap nan kekar ini? Bahkan selama bertahun-tahun Nora menunggu. Dan sekarang kesempatan itu sudah ada di depan mata. Malam ini Ken akan menjadi miliknya. Nora meneguk ludahnya kasar, tatapan mereka lagi-lagi bertemu. Dan baru kali ini Ken memberikan tatapan mata itu. Netra berkabut, dengan wajah siap menerkam. Dia yakin, Ken sudah merasa sesak sekarang. Aku buatkan kopi untukmu, Kak, ucap Nora dengan sedikit terbata, dia berusaha tersenyum untuk menutupi kegugupannya. Mendengar itu, Ken sedikit menyeringai. Siapa yang menyuruhmu membuatkan kopi untukku? Tanyanya dengan lembut, tetapi masih berhawa dingin. Mendengar itu, lagi-lagi Nora meneguk ludahnya yang terasa tercekak. Dan keringat dingin mulai menyapa telapak tangannya. Aku berinisiatif sendiri untuk membuatnya untukmu, karena aku tahu kamu lembur, jawab Nora dengan nafas yang nyaris tak ada. Tatapan mata Ken benar-benar seperti akan membunuhnya. Ken menarik satu sudut bibirnya ke atas. Hanya itu. Nora melirik ke sana kemari, bola matanya seolah mencari objek yang pas untuk menghindari kedua netra Ken. Pelan, wanita itu mengangguk. Hanya itu, Kak. Benarkah? Ken menumpu satu tangannya di dinding dekat pintu, mengunci Nora. Dia mengajukan pertanyaan seolah dia tidak percaya. Dan raut wajah wanita itu semakin dibuat pias. Apalagi saat Ken tiba-tiba melesakkan wajahnya di ceruk leher Nora, hembusan nafas pria itu bahkan begitu kentara. Membuatnya meremang seketika. Dan nyali yang sempat terkumpul, menciut saat itu juga. Benarkah kamu tidak mau melakukan hal yang lain? Ken bertanya lagi, dan Nora hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Sulit sekali rasanya menjawab pertanyaan Ken, padahal itu semua adalah pertanyaan yang begitu mudah. Nora memejamkan matanya sejenak, debaran dadanya begitu menggila, saat Ken memegang cangkir kopi di tangannya, dan tubuh mereka begitu rapat. Dan detik selanjutnya, Nora seperti dijatuhkan ke dasar jurang yang paling dalam. Belum sempat mulutnya menjawab pertanyaan Ken, pria itu justru kembali bersuara. Lain kali kalau kamu memang mau menggodaku, jangan setengah-setengah. Aku sarankan kamu datang dengan tubuh telanjang, karena biasanya para wanita melemparkan diri tanpa aku harus bersusah payah membuka pakaiannya. Mereka justru yang melayaniku, memanjakanku sampai aku terbang ke nirwana. Kamu tahu, tindakanmu ini, jauh dari apa yang ada dalam bayanganku. Kalimat terpanjang yang pernah Ken berikan, sekaligus kalimat yang paling menohok di sudut hati Nora yang terdalam.